Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang pentingnya penerapan akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan lebih mudah diterima dan dipahami publik karena memiliki penalaran logis dan basis teoritis yang kuat, relevan dengan realitas akuntansi dan terintegrasi perspektifnya. Selain itu, akuntansi keberlanjutan juga sejalan dengan teori corporate governance, teori corporate sustainability, teori triple bottom line of business, teori corporate stakeholders, dan teori sustainability profit. Akuntansi keberlanjutan merupakan suatu paradigma baru dalam bidang akuntansi yang menyatakan bahwa fokus dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, pelaporan, pengungkapan, akuntabilitas, dan transparansi akuntansi tidak hanya tertuju pada transaksi-transaksi atau informasi keuangan, tapi juga pada transaksi-transaksi atau peristiwa sosial dan lingkungan yang mendasari informasi keuangan. Fokus dari proses akuntansi keberlanjutan adalah pada transaksi-transaksi atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan sehingga output pelaporannya berisi informasi keuangan, sosial, dan lingkungan. Kemudian terdapat adanya tujuan akuntansi keberlanjutan. Secara umum, tujuannya adalah agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui secara utuh informasi tentang kualitas manajemen dan perusahaan dalam pengelolaan bisnis yang ramah lingkungan. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar para stakeholder dapat mengetahui dan menilai kinerja dan nilai korporasi serta risiko yang prospek suatu korporasi secara utuh sebelum mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua adalah untuk keberlanjutan bisnis dan laba, keberlanjutan sosial, dan kelestarian lingkungan sebagai suatu ekosistem. Kemudian kalau kita lihat terdapat tantangan akuntansi keberlanjutan. Paradigma akuntansi yang ada saat ini masih bersifat konvensional dan masih adanya resistensi dari para akuntan sendiri. Akuntansi hanya memfokuskan pada kebutuhan informasi dari stakeholder dominan yang memberi kontribusi dalam penciptaan nilai perusahaan. Akuntansi hanya memproses dan melaporkan informasi yang material dan dapat diukur. Kemudian akuntansi mengadopsi asumsi entity sehingga perusahaan diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan stakeholder lainnya. Jika suatu transaksi tidak secara langsung berdampak pada nilai entitas, maka diabaikan dalam pelaporan akuntansi. Masyarakat dan lingkungan adalah sumber daya yang tidak berada dalam area kendali dan tidak terikat dalam executory kontrak dengan perusahaan sehingga tidak menjadi bagian dalam proses akuntansi. Kemudian terdapat adanya reformasi paradigma akuntansi, di mana kerangka konseptual akuntansi ya ini mengalami reformasi. Kemudian JEP akuntansi secara konvensional ke arah yang lebih progresif, yaitu menuju akuntansi keberlanjutan. Kemudian reformasi format pelaporan akuntansi menuju format pelaporan keberlanjutan yang mengintegrasikan pelaporan keuangan, sosial, lingkungan, dan tata kelola, ataupun pelaporan secara terintegrasi. Reformasi standar akuntansi keuangan menuju standar akuntansi keberlanjutan. Nah, kalau kita lihat di dalam proses bisnis dari akuntansi keuangan ini akan lebih akan lebih kompleks ya ketika akuntansi keuangan tersebut itu menjadi akuntansi keberlanjutan. Karena di dalam akuntansi keberlanjutan bukan hanya aspek akuntansi keuangan saja, tetapi juga terdapat adanya akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan. Kemudian kalau kita lihat di dalam prosesnya, fokusnya terdiri dari 3 ya, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi sosial, dan akuntansi lingkungan. Kemudian objek prosesnya, akuntansi keuangan ini menyangkut transaksi keuangan,
akuntansi sosial ini menyangkut dengan transaksi sosial, akuntansi lingkungan menyangkut dengan transaksi lingkungan. Dari sisi outputnya, akuntansi keuangan ini berupa pelaporan keuangan, akuntansi sosial berupa pelaporan sosial, dan akuntansi lingkungan berupa pelaporan lingkungan. Sehingga dalam konteks akuntansi keberlanjutan, pelaporan ketiga konteks akuntansi tersebut itu akan terintegrasi dalam pelaporan akuntansi berkelanjutan atau akuntansi keberlanjutan ya. Nah, sehingga informasi yang disampaikan ini berupa informasi kuantitatif dan informasi kualitatif. Kemudian kalau kita lihat lingkup akuntansi keberlanjutan terdapat 4 lingkup ya. Yang pertama adalah sustainability reporting, kemudian yang kedua adalah sustainability management, kemudian yang ketiga adalah sustainability performance, dan yang keempat adalah sustainability governance. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.